Assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi untuk semuanya. Oke teman-teman, ini ceritanya aku alhamdulillah habis sholat duha. Nah ini tadi ceritanya aku habis sholat subuh ya teman-teman. Intinya aku tidur lagi dan bangun jam 8 lebih lah ya. Jadi mau sholat duha dah bangunku siang ya. Jadi aku sholat duhanya sambil nyuapin bubusku sarapan tuh. Bubusku habis sarapan dan aku sholatnya di belakang. Nah inilah caraku agar aku tetap bisa menjaga ibadahku sambil bekerja, dan aku sholatnya di belakang meja makannya bubusku sambil menunggu bubusku ya. Hari-hari biasanya di dalam kamar gitu teman-teman. Jadi intinya dimanapun kita berada, sesibuk apapun dunia kita, pekerjaan kita, jangan pernah untuk meninggalkan namanya sholat 5 waktu kita, sholat sunnah lainnya teman-teman ya. Nah ini aku di meja makan di belakangnya bubusku tepat. Nah tuh bubusku habis sarapan, tinggal minum obat bubus ya. Sabar dulu teman-teman karena bertahap ya. Jadi aku bisa sholat duha dulu di sini 12 rakaat teman-teman. Jadi aku tuh sudah kebiasaan sholat duha setiap pagi sebelum kerja atau setelah ngasih sarapan bubusku teman-teman ya. Kalau aku tuh habis subuh tidur lagi ya. Tadi kan aku udah bangun jam berapa ya? Jam 3:35 menit apa 45 menit gitu loh teman-teman. Aku sholat tahajud, terus menunggu adzan subuh, sholat qobliyah subuh. Terus habis itu sholat subuh, biasanya aku ngaji yasin Al-Quran, sholawatan. Ini tadi tidak ngaji, aku sholawatan. Terus setelah subuh aku tidur lagi teman-teman, ngantuk banget gitu loh. Terus habis itu jam 8 lebih kayaknya aku tadi bangun. Ini tadi kan tepat hari Jumat ya teman-teman, tanggal berapa? Tanggal 4 hari ini, tanggal 4 bulan 4 2024 ya, 25. Nah dari kemarin hari Kamis bosku tuh libur, jadi ada bosku di rumah justru Merdeka 45 teman-teman, gak utah makan tidur semok ya teman-teman ya. Jadi bos tuh bangunnya pada siang. Kalau aku pribadi sih udah bangun dari sholat tahajud ya. Biasanya aku tuh nggak tidur sampai terbit matahari. Nah ini tadi aku setelah sholat subuh tuh tidur lagi teman-teman, dan bangunnya jam 8 lebih bosku sudah bangun. Dan ini tadi bosku pergi ke Kaosong, ke rumah ibunya lah, mamanya ya, tapi mamanya juga tinggal di sini kok. 1 bulan sekali tinggal di rumahnya adik bosku, 1 bulan sekali di sini. Jadi di rumah Kaosongku kosong. Ini tadi bosku mau sembahyang apa gimana gitu. Nah begitu teman-teman ceritanya. Jadi intinya dimanapun kita berada, sesibuk apapun dunia kita, jangan pernah untuk meninggalkan namanya sholat 5 waktu kita, sholat sunnah lainnya, begitu teman-teman ya. Karena gaji kita besar di luar negeri teman-teman. Apabila kita meninggalkan sholat ya, gaji besar kita itu tidak bisa untuk membeli di setiap sujud yang telah kita tinggalkan teman-teman, seperti itu ya. Jadi aku tuh udah kebiasaan sholat duha, sholat 5 waktu ya teman-teman. Itu begitu meninggalkan sekali itu serasa kayak beban banget, kayak mempunyai hutang belum bayar gitu loh teman-teman ya. Jadi walaupun aku bangunnya kesiangan, yang penting belum sampai jam 11 mendekati duhur, aku tetap sholat teman-teman ya. Biasanya sebelum kerja aku sholat duha teman-teman. Nah ini tadi aku sudah habis mengurusi bosku dari kamar mandi, bangun tidur pagi ya, gosok gigi, cuci tangan, cuci muka, ganti pampers bersih, dah disuntik dan kasih sarapan. Ini tinggal minum obat karena bertahap teman-teman ya. Oke teman-teman, gitu saja, semoga bermanfaat. Ini dari aku TKW Taiwan, dan gak terasa aku ikut satu bos merawat satu pasien ya teman-teman. Dah 12 tahun tepat bulan 3 tanggal 1 2025 teman-teman ya. Dan kenapa alasanku kontrak pertama 2013 bulan 3, dulu aku menolak tawaran dari teman pindah bos, gajinya besar, bisa cuti liburan pribadi teman-teman. Aku pikir 2 kali teman-teman. Apabila aku pindah bos ya, benar menerima gaji besar, belum tentu bosku itu cocok sama aku, belum tentu pasiennya itu cocok sama aku belum tentu cocok juga gitu loh teman-teman ya. Dan belum tentu juga bosnya sebaik bosku ini gitu loh. Walaupun saat kontrak pertama 2013 bulan 3 itu aku masih gaji normal pada umumnya ya teman-teman, sesuai dengan tanda tangan dan potongan agent, askes, medikal,
perpanjang paspor, ARC, Cenpoka, Askes itu teman-teman ya, masih aku sendiri yang nanggung dan gajiku masih gaji normal, bener-bener normal. Dan saat kontrak pertama, kontrak kedua itu bener-bener aku membutuhkan uang ratusan juta rupiah. Karena gara-gara jadi TKW Taiwan tertimpa musibah ratusan juta rupiah melayang teman-teman. Gara-gara para nasabah mantan suami yang tidak tanggung jawab tahun 2012 bulan 4. Dan sudah jual truk satu-satunya rame, ibu mertua ya teman-teman ya, untuk melayani materialan masih kurang. Demi mempertahankan rumah impian pertamaku baru berdiri 1 tahun, lantai 1, 2, dan rumah samping depan jalan raya strategis berdiri 2011 bulan 5, sama demi mempertahankan aset tanah biar nggak kejual juga nggak kesita teman-teman. Akhirnya aku rela meninggalkan karir usaha yang aku rintis selama 4 tahun teman-teman ya, bukan perjuangan yang mudah. Usia muda, mama muda 22 tahun kurang lebih 2008-2012 ditemani anakku. Usia 1 tahun, panas hujan, petir bukanlah suatu penghalang, tetap semangat. Di jalanan, diserambi orang, dicapruk orang. Begitu teman-teman, prosesnya tidak semudah untuk membalikkan telapak tangan saja, ikut berantakan. Dan aku rela meninggalkan keluarga kecilku untuk berjuang ke luar negeri, ke Taiwan. Walaupun taruhan nyawa, saat di PT itu juga aku pernah mengalami sakit parah teman-teman. Makanya mukena yang aku pakai ini walaupun sudah sobek, tetap aku abadikan, aku pakai. Ini suatu mukena apa ya teman-teman, penuh perjuangan, penuh darah, penuh nanah, air mata. Saat di PT aku sakit parah teman-teman, alergi berat kena air lumpur Lapindo. Karena PT ku Surabaya dekat lumpur Lapindo teman-teman ya. Dan pada akhirnya aku penerbangan kurang 5 hari divonis ke dokter spesialis dokter kulit teman-teman ya. Dan pada akhirnya waktu nggak keburu, orang rumah sudah ngirimi uang. Pada akhirnya aku cukup dibawa ke Rumah Sakit Umum Jakarta dan alhamdulillah tabarakallahnya itu apa teman-teman, atas mukjizat Allah aku diberikan kesembuhan walaupun belum sembuh 100% total ya teman-teman ya. Pada akhirnya aku bisa diterbangkan sesuai jadwal penerbangan tepat hari Kamis tanggal 28 bulan 2 2013. Dan aku diantarkan di rumah bosku ini teman-teman hari Jumat tanggal 1 bulan 3 2013 sampai saat ini. Dan aku juga tidak ambil cuti liburan pribadi terbiasa sampai saat ini teman-teman. Karena awal aku tidak ambil cuti liburan pribadi, niat tujuanku membayari hutang walaupun uang nggak makan ratusan juta rupiah melayang itu tadi, biar cepat lunas, biar cepat dapat modal, bisa kumpul keluarga. Tapi Allah berkehendak lain, aku berjuang di Taiwan setelah hutang-hutangku lunas. Rumah tanggaku pun lunas kandas saat aku berjuang 8 tahun di Taiwan 2021 bulan 1 teman-teman. Begitu ceritanya teman-teman. Tapi aku tetap sabar, ikhlas, tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap positif thinking saja teman-teman. Dan alhamdulillah akhirnya aku bisa bangkit kembali walaupun harus melewati banyak ujian, cobaan, duri-duri yang tajam. Ya seperti itu tadi. Rumah tanggaku kandas 2021 bulan 1 saat aku berjuang di Taiwan 8 tahun dan diberi ujian yang kedua kalinya, tertimpa musibah ratusan juta rupiah melayang kedua kalinya saat aku jadi TKW Taiwan kurang lebih 7 tahun 2019 bulan 10 uangku dibawa temanku orang Semarang Jawa Tengah Kecamatan Mijen 266 juta itu baru dikasih 66 juta sampai saat ini kurang 200 juta. Ceritanya itu temanku bantuin ngirim uang aku dan tidak dimasukkan ATM tujuanku teman-teman dengan alasan ATM HP adiknya hilang dan saat itu dimasukkan di ATM pribadi dia dengan alasan dia sekalian kirim. Ternyata dia itu bohong teman-teman. Tapi alhamdulillah tabarakalahnya bosku baik hati, aku dibantu bosku dikasih uang 35.000 NT itu setara 17,5 juta. Jadi aku urusi, aku datangi ke Semarang Jawa Tengah Kecamatan Mijen itu tepat hari Minggu tanggal 9 bulan 2 2020. Dan dia sanggup untuk mengganti uang itu 1 tahun. Seharusnya 2021 bulan 2 tanggal 9 teman-teman, tapi belum tepat janjinya, tapi setidaknya aku sudah mempunyai bukti kuat, sudah ada hitam di atas putih bermateri tanda tangan. Jadi kapanpun bisa ditindaklanjuti, bisa diurus teman-teman, seperti itu. Nah itulah perjuanganku di luar negeri, tidak semudah yang kalian bayangkan, yang tidak semudah yang kita lihat ya teman-teman ya. Jadi penuh perjuangan, penuh darah, penuh nanah, penuh air mata, bahkan rela berkorban nyawa, bahkan rumah tanggaku pun kandas, bahkan tertimpa musibah ratusan juta rupiah melayang 2 kali sebelum jadi TKW Taiwan. Setelah
sebelum jadi TKW Taiwan ya gara-gara pernah sebuah mantan suami yang tidak tanggung jawab 2012 bulan 4 tuh teman-teman ya, demi menyelamatkan rumah impian pertama, lantai 1, lantai 2 rumah samping, depan jalan raya strategis dan aset tanah. Nah, yang kedua kalinya tertimpa musibah ratusan juta rupiah, ya uangku dibawa temanku 2019 bulan 10, 266 juta itu. Nah, yang uangku pribadi yang 150 juta teman-teman kurang, yang 50 juta uangnya temanku Ngawi ya teman-teman ya, gitu ceritanya. Jadi tadinya itu uangnya bertiga, uangnya tante mantan suami, uangku, uangnya temenku Ngawi, sekalian kirim gitu loh teman-teman. Dan uangnya tante mantan suami 38 juta 800 kalau nggak salah ya dulu tuh, sudah aku ganti pakai uangku pribadi. Nah 66 juta yang keluar itu aslinya uangku, karena aku yang mengeluarkan uang ya teman-teman, aku tanggung jawab lah ya, uang itu aku kasih temenku Ngawi. Jadi sekarang kurang 200 juta uangku yang dibawa temenku Semarang, Jawa Tengah, Kecamatan Mijen tuh, yang 150 juta uangku pribadi, yang 50 juta uangnya temenku Ngawi. Begitu teman-teman ceritanya ya. Jadi kalian hati-hati tentang keuangan, jangan mudah percaya. Nah itu ceritanya temanku tuh udah aku anggap seperti adikku sendiri teman-teman. Aku jadikan adminku 1 tahun tuh amanah dulu tuh ya, pegang buku 3 ABC, tutup buku 1 minggu sekali, 250 juta mencapai 300 juta amanah teman-teman. Nah ternyata temanku tuh janda gitu, ngakunya gadis usia 27 tahun dan mempunyai pacar masih lajang, cowok masih lajang, orang Jepara, Jawa Tengah, usianya 24 tahun. Nah, kok aku tahu ternyata itu janda. Nah, saat aku menelusuri ke rumahnya dia pertama kali ya teman-teman, itu yang digituin bukan aku sendiri teman-teman, banyak temannya, bahkan orang Indonesia nikah dengan orang Taiwan ya teman-teman ya. Itu juga dibawa emas batangan Taiwan tuh 24 batang, sama total uang pokoknya kurang lebih juga ada 200 jutaan. Maka dari itu aku sama orang Indonesia nikah orang Taiwan tuh gabung untuk mendatangi rumahnya, intinya nyuruh orang gitu loh ya. Makanya aku tahu dari situ ternyata temanku itu masih janda ngaku gadis gitu teman-teman. Dan kedua kalinya aku datangi sendiri, aku bawa polisi sama bapakku didampingi orang yang aku suruh gitu teman-teman. Jadi sudah ada hitam di atas putih bermateri tanda tangan. Nah, temanku itu aku anggap adik di sini, apa-apa larinya ke aku, pinjam uang, apalah ya, makanan dan lain sebagainya, itu sudah aku anggap seperti adik sendiri. Bahkan pamit pulang ya, jarak 1 bulan kemudian setelah bawa uang itu pulang gitu. Pamit cuti mau nikah sama alasan mau ngurusi ATM HP adiknya yang hilang. Terus ibunya yang stroke itu teman-teman, alasan katanya uangnya di jalan dirampok orang gitu loh. Nah, secara logikal saja, kenapa bukan uangnya kok diambil gitu loh ya. Kalau mau niatnya sekalian kirim, biar ongkosnya barengan gitu loh teman-teman ya. Kan uangku nggak usah diambil gitu, biarin di ATM, dia tinggal mentransfer ke ATM-ku pribadi gitu. Kan nggak masuk akal gitu loh teman-teman. Memangnya satu rumah sudah sekongkol gitu loh. Terus aku juga kurang baik apa ya teman-teman sama dia ya. Padahal uangku dibawa dia aja ratusan juta rupiah. Dia pamit 1 bulan kemudian ya, bulan 11 tanggal 19 2019 ya, uangku dia pamit cuti ternyata bohong, nggak balik. Bosnya juga dibohongi teman-teman itu. Terus dia tuh suka beli barang-barang yang branded mahal-mahal gitu loh teman-teman, kayak iPhone yang apalah ya. Seperti itu. Bosnya juga ngomong, bosnya kan tetangganya bosku sini teman-teman. Jadi kenal sama aku. Dan intinya uangku tuh dibawa pas totalan terakhir yaitu hari Selasa tanggal 22 bulan 10 2019, dan dia pamit cuti 1 bulan kemudian yaitu tanggal 15 bulan 11 2019 sampai saat ini. Dan akhirnya dia juga nikah sama cowoknya itu teman-teman, dan sudah punya anak 2 sekarang kalau nggak salah. Dah begitu, ini cerita dari aku, semoga bermanfaat. Tapi aku bersyukur alhamdulillah teman-teman ya, walaupun aku sering ditipu orang, dibohongi orang, bahkan dindolimi orang, dikhianati dan difitnah dan lain sebagainya, Allah itu tidak tidur teman-teman. Berkat kesabaranku, keikhlasanku, tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap positive thinking saja ya teman-teman, Allah membayar sebuah kemanisan untuk aku, sebuah keindahan, kebahagiaan, kesuksesan kembali teman-teman. Jadi satu persatu cita-citaku terwujudkan kembali, mulai dari terwujudkan rumah impian kedua ya, setelah uangku dibawa temanku 266 juta. Itu teman-teman ya, itu aslinya aku mau beliin mobil mantan suami. Dulu aku baru rujuk teman-teman, 2019 bulan 5 bulan 6 ya, aku cuti yang kedua itu rujuk.
setelah lost kontak sama mantan suami 2017 ya teman-teman dulu tuh. Terus rujuk kembali gitu loh teman-teman. Nah, aku mau niatan beliin mobil biar untuk jalan-jalan sama anakku, nggak kehujanan, terus menjalankan usahaku, kalau kirim ke kantor pos kemana itu enak gitu. Ternyata Allah berkehendak lain, uangnya belum kekirim, mau aku kirim ya itu diembat temanku itu gitu, maksudnya temanku nggak dikirimkan di ATM tujuanku itu teman-teman. Dan jarak 1 tahun kemudian rezekiku diperlancarkan dan aku bisa mewujudkan rumah impian yang kedua, lantai 2 depan, lantai 2 belakang, lantai 3 untuk tempat tandon air, jemuran dan lain sebagainya. Saat ini masih proses, begitu ceritanya teman-teman ya. Dan semoga bermanfaat nih cerita kisah nyataku ya teman-teman ya. Nah, gitu aja ya teman-teman. Aku mau lanjutkan aktivitas lagi setelah sholat duha. Dah, ini cerita dari aku, semoga bermanfaat. Jadi teman-teman cukup perbanyaki bersyukur, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan positive thinking saja, dan gunakan lisan kita untuk berucap yang baik, karena baik buruknya apa yang kita ucapkan itu akan kembali pada kita, entah itu berucap pada orang lain, pada diri sendiri, pada keluarga kita sendiri, pada anak, pada orang tua, berucaplah yang baik. Karena orang yang tulus baik hatinya hanyalah orang yang bisa menjaga lisan di setiap ucapannya, dan hanyalah orang yang bisa menghargai perasaan sesama. Jadi seperti itu teman-teman ya. Dan gunakan jari untuk mengetik yang baik selagi kita masih diberi kesempatan hidup di dunia ini. Cukup manfaatkanlah sisa usia kita yang sebaik mungkin, yang bermanfaat. Dah, salam dari aku, Mini Taiwan, berasal dari Kota Riok, Jawa Timur, Ponorogo. Apabila ada salah dalam berucap, ya teman-teman mungkin kurang berkenan di hati teman-teman, ini suatu cerita kisah nyataku. Semoga kalian memaafkan aku ya teman-teman. Tadi belum tahu ya ceritanya teman-teman. Ditawari temanku, maaf nambah ya, ditawari temanku kontrak pertama, Mbak mau nggak pindah bos, gajinya besar, bisa cuti liburan pribadi. Aku nggak tertarik teman-teman dulu. Karena apa? Aku bertahan di sini, tetap bertahan di sini walaupun kontrak pertama dulu masih gajiku benar-benar gaji normal tanda tangan pada umumnya pemerintah ya teman-teman ya. Bahkan potongan agent, askes, medikal itu aku sendiri yang bayar ya. Perpanjang paspor, perpanjang ARC, askes itu aku sendiri yang bayar. Dan aku benar-benar membutuhkan uang ratusan juta rupiah karena tertimpa musibah ratusan juta rupiah melayang gara-gara para nasabah mantan suami yang tidak tanggung jawab, uang nggak makan, ikut bayar hutangnya itu tadi loh teman-teman ya. Itu aku tetap bertahan di sini karena di sini tuh satu, bosnya tuh baik, semua kebutuhanku dari awal masuk Taiwan ditanggung teman-teman, mulai dari sandang, pangan, papan, fasilitas nyaman dari ujung rambut sampai ujung kaki ya teman-teman, HP gratis, wifi gratis, dan internet gratis. Dan bedanya masih digaji normal itu tadi aja ya teman-teman ya. Dan makan losdoltan, makanan Indonesia tersedia semua, tinggal makan, tinggal masak, suka-suka kita ya teman-teman ya. Nah, aku berpikirnya begini teman-teman, ya itu tadi, belum tentu nanti aku cocok dengan gaji besar, belum cocok dengan bosnya, pasiennya, dan belum tentu aku kerasan, belum tentu bosnya itu sebaik bosku ini menanggung semuanya gitu loh. Walaupun gaji besar kalau kita kerja makan hati itu ya tidak apa ya teman-teman, tidak nyaman gitu loh ya. Dan belum tentu juga aku diperbolehin sholat itu. Alasan pertamanya aku di sini bertahan, aku bisa menjalankan kewajibanku sebagai muslim, yaitu menjaga sholat 5 waktuku, sholat sunnah lainnya, bisa puasa Ramadan, puasa sunnah lainnya, bisa komunikasi dengan keluarga lancar jaya, terutama kedua orang tua, anak, saudara-saudara, dan dulu masih ada suami-suami ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman, itu alasanku. Jadi aku tidak tergiur iming-iming gaji besar, cuti liburan pribadi. Walaupun aku di sini sama bosku itu tidak dilarang teman-teman, kalau aku mau cuti liburan pribadi bebas, silahkan, boleh. Justru disuruh sama bosku, tapi aku yang tidak ambil cuti liburan pribadi, terbiasa sampai saat ini. Jadi ya tidak kenal mas-mas TKL teman-teman. Ya, walaupun statusku 2021 bulan 1 berubah menjadi wanita mandiri, tapi aku tidak merubah pikiran. Jadi tetap fokus tujuan awal dari rumah, yaitu merubah nasib yang lebih baik. Aku bercita-cita bisa kembali sukses kembali seperti dulu, mempunyai usaha lagi, berpenghasilan setiap hari, kalau sudah tidak jadi TKW Taiwan lagi nantinya. Begitu teman-teman. Jadi ya tetap fokus perbanyaki uang, bukan perbanyaki gaya, bukan perbanyaki ayang, bukan perbanyaki foya-foya gitu loh teman-teman. Jadi seperti itu. Ya teman-teman ya, semoga bermanfaat.
Ini cerita kisah nyata dari aku. Jadi intinya bertahan di sini karena aku bisa menjaga sholatku, sholat 5 waktuku, sholat sunnah lainnya. Itu teman-teman alasan utamanya ya. Tidak tergiur dengan gaji besar, cuti liburan pribadi, kontrak pertama dari temanku. Walaupun aku benar-benar membutuhkan uang ratusan juta rupiah untuk membayari bank, untuk membayari saudara-saudara yang kerja di Korea, di Taiwan, dulu dipinjamin demi mempertahankan rumah impian pertamaku, lantai 1, lantai 2, rumah samping, depan jalan raya strategis dan aset tanah biar nggak kejual, nggak ke sita itu. Aku tetap sabar, ikhlas, bersyukur dengan rezeki yang Allah tetapkan di sini, pekerjaan yang Allah tetapkan di sini. Tapi alhamdulillah tabarakalahnya kontrak kedua Allah mengetukkan hati bosku teman-teman, dan aku jadi dibebaskan potongan agent, askes, medical, perpanjang paspor, perpanjang askes ya, Cenpoka itu, dan digaji full dan dinaikkan gaji tembus 9.000 NT setara 4.500.000 lebih per bulan, dan ceperan jutaan, puluhan juta nggak pelit. Apalagi rezeki tak terduga, ngasih anakku sekali ngasih jutaan sampai puluhan juta nggak pelit teman-teman. Contoh kecil saja ya teman-teman, bulan 9 2023 itu bosku ngasih rezeki anakku sanggup sekolah sama motor NMAX ya. Itu aku habis cuti teman-teman, bulan 8 2023 nya aku cuti ya. Itu dikasih berapa khusus anakku pribadi, 76.000 NT itu setara 38 juta teman-teman. Hampir 4 bulan gaji pokokku Taiwan kurang 4.000 NT atau 2 juta. Dan kalau sama aku cuti bulan 8 2023 nya itu teman-teman ya, bosku ngasih pesangon cuti dolar Amerika 10 juta, pesawat PP 14 juta, belum uang jajan oleh-oleh, belum perpanjang paspor, agent, askes, medical, BPJS, dan lain sebagainya. Itu bosku kurang lebih saat aku cuti bulan 8 dan balik Taiwan bulan 9 ngasih anakku rezeki sanggup sekolah motor NMAX 76.000 NT setara 38 juta. Itu bosku kurang lebih ada rogoh kantong untuk aku sama anakku itu ya guys. Ya teman-teman ya, bulan 8 bulan 9 2023 ada 80 juta teman-teman. Tapi di balik layar rezekiku lancar, aku juga tidak pelit menyisihkan sedikit rezeki untuk sesama. Dan saat aku cuti bulan 8 2023 itu yang khusus uang dolar Amerika 10 juta ya teman-teman, dari bosku aku tukar jadi 10 juta, aku tambah 1000 NT itu ya teman-teman ya. Sama uang dari Taiwan rupiah, bosku nukar di bank Taiwan yang gajiku bulan 7 2023 ditukar rupiah yang 12.300.000, jadi total 22.300.000 teman-teman. Itu aku niati lillahi ta'ala, ikhlas ya teman-teman, maksudnya untuk nyenengin saudara-saudara sama sesama di sekitar lingkungan, terutama janda tua, duda tua yang nggak bisa kerja, sakit, anak yatim piatu, dan donasi musola saat itu di tempatku ada pembangunan. Alhamdulillah teman-teman, habis terbagikan rata 22.300.000. Tapi ya itu, setelah aku cuti, aku niati untuk berbagi yang dolar Amerika 10 juta sama gajiku bulan 7 12.300.000, total 22.300.000. Alhamdulillah habis terbagikan, aku balik Taiwan dapat gantinya lipat kali. Ya itu tadi, bosku ngasih rezeki anakku sanggup sekolah motor NMAX dikasih 38 juta atau 76.000 NT teman-teman. Dan aku dinaikkan gaji lagi 3.000 NT, itu setara 1.500.000 karena katanya bosku balik lagi ke Taiwan, jadi khusus naikkan gajiku 9.000 NT setara 4.500.000 lebih per bulan, selain bonusan tambahan ceperan. Seperti contoh kayak bonusan tambahan ceperan kayak bulan 7 sampai bulan 12 aku 2024 ya, saat aku nggak gajian tuh bosku ngasih rezeki aku sama anakku untuk jajan sekolah sama untuk bayar sekolah ya teman-teman, sama untuk aku jajan tuh dikasih 22.600. Nah, satu kali gaji pokok Taiwan lebih 2.600 teman-teman, luar biasa enggak? Dan ini bulan 3, khusus bulan 3 ini ya, ngasih anakku udah 3.000 NT itu sama untuk sanggup sekolah, bukan sanggup sekolah, untuk bayar sekolah sama ulang tahun. Dan aku dikasih 500 NT, dan malam takbir itu aku dikasih 1000 NT, dan kemarin sama gajian itu aku dikasih lagi 2000 NT untuk lebaran. Biasanya dikasih 6000 sih, 5000. Nah berhubung bulan 3 aku sama anakku sudah dikasih berapa itu,
3.500 sama 3.500 ya, sama dikasih malam takbir 1.000 NT, sama kemarin itu gajian tuh kemarin tanggal 3 ya teman-teman, tanggal 3 bulan 4 2025, gajian bulan 3 cairnya bulan 4 tanggal 2 sih aslinya, tapi digajinya bulan 3 itu dikasih lagi 2.000 NT. Luar biasa enggak teman-teman? Dan anakku HP-nya rusak juga dibeliin bosku 2022 bulan 1 tuh iPhone 10 256 GB dikasih uang berapa? 15.000 NT itu setara 8 juta. Dan itu barengan aku dibeliin HP yang ke-8 kalinya paket lengkap yang aku pakai ini. Ada kartu, internet tiap bulan diisi, dompet HP dibeliin kedua kalinya. Luar biasa enggak teman-teman? Benar-benar bersyukur, alhamdulillah, tabarakallah, itulah cara Allah memberi balasan yang dengan keindahan, kemanisan, kebahagiaan, kesuksesan kembali teman-teman. Jadi selagi kita diberi ujian sama Allah itu kita hadapi dengan penuh kesabaran, keikhlasan, tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap mendekatkan diri kepada Allah dan tetap positif thinking saja pada Allah, berprasangka baik pada Allah, pada sesama. Insya Allah teman-teman, Allah akan memberi jalan yang terbaik, memberikan hadiah yang terindah. Karena Allah tuh menguji umatnya bukan di luar batas kemampuannya. Karena Allah memberi ujian kita, karena Allah tahu kita mampu, kita bisa. Dah gitu aja ya.